Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia, selamat pagi, selamat siang Eropa. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Aldi Herindra Lasso dari UKSW, juga dari Bapak Ida yang menjadi direktur dari Poltekpar Bali, dari Kompasiana dan Traveler, serta mahasiswa dosen yang ada di Poltekpar Bali dan UKSW. Dan saya Gana Stegman, sekretaris dari komunitas Traveler Kompasiana, salah satu co-founder dari Koteka. Dan saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini, yaitu pertama adalah pembukaan dan sambutan akan dilakukan pada pukul 17 karena Bapak Sandi akan berada di sekitar jam tersebut. Talk show pertama dengan Mas Dias, kemudian tanya jawab, dilanjutkan dengan foto bersama sebagai dokumentasi, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi kedua talk show dengan Bapak Sandiaga Uno, kemudian tanya jawab hanya Mas Oni Jamhari, dan pertanyaan teman-teman semua bisa dituliskan di kolom chat supaya nanti Mas Oni bisa merangkum karena waktunya hanya sedikit. Kemudian acara akan ditutup. Baik, kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang pertama dari Dr. Aldi Lasso selaku kajur dari destinasi wisata UKSW Salatiga. Kita sudah menyediakan 300 kursi hari ini termasuk sertifikat. Terima kasih untuk Mas Moreno juga ya yang untuk membantu selenggaranya acara ini dengan pembukaan link dan host dan approve dan lain sebagainya. Kepada Mas Aldi, silakan Mas Aldi. Sehat Mas Aldi? Semangat? Sehat Mbak. Waduh, selamat sore, juga ada yang selamat menjelang malam, kemudian selamat malam untuk yang Mbak Gana di Jerman sana, di Eropa. Sungguh suatu kesempatan luar biasa. Ini kami dalam waktu singkat bisa berkolaborasi yang luar biasa ini. Tapi saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua itu pasti ada maksud yang baik buat kita semua. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur bisa terlibat di dalam acara talk show sore ini. Kami atas nama UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana, khususnya Fakultas Interdisiplin, Program Studi Destinasi Pariwisata, bersyukur bisa menjadi bagian dalam acara ini. Satu harapan kami sama seperti tema yang diberikan, bangkit pariwisata Indonesia, adalah kami sangat rindu untuk melihat pariwisata kembali bangkit, dan tanda-tandanya sudah semakin jelas bahwa kita sedang bouncing back dari keterpurukan kita selama 2 tahun lebih. Dan saya secara pribadi maupun secara institusi juga menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi pada Koteka untuk menginisiasi acara-acara seperti ini. Karena justru di dalam keterbatasan kita tidak bisa pergi kemana-mana, acara-acara seperti inilah yang membantu pariwisata untuk bisa bangkit kembali. And we are preparing the path. Saya pikir kita sedang menyiapkan jalan untuk kembali bangkit. Acara hari ini juga sangat spesial karena ada narasumber yang juga spesial, yaitu Bapak Menteri Sandiaga Uno. Terima kasih. Hanya berharap bahwa acara hari ini tidak cuma sekedar talk show, tetapi bisa menjadi sumber inspirasi dan juga sumber ide di mana kita bisa turut berkontribusi di dalam membangkitkan pariwisata. Demikian dari saya. Terima kasih Mbak Gana. Saya kembalikan ke Mbak Gana. Salam pariwisata. Terima kasih Mas Aldi. Dan semoga kita akan semakin menyemangati mahasiswa-mahasiswa Poltekpar dan UKSW sendiri ya, supaya selalu semangat untuk membangun negeri dengan interest wisata. Sambutan berikutnya adalah dari Poltekpar Bali. Kali ini adalah Direktur Bapak Dr. Andes Ida Bagus Putupuja MKes. Kepada beliau, waktu kami haturkan. Selamat malam, Ibu Gana. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini yang saya muliakan, Bapak Aldi, segenap anggota komunitas dari Traveler Kompasiana, dan para akademisi dan juga serta seluruh hadirin yang join ya secara daring dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam Indonesia sehat, salam pariwisata. Sebelumnya saya sampaikan sebuah pantun. Terkagum-kagum melihat burung parkit berwarna-warni berloncat-loncatan. Optimis pariwisata Indonesia bisa bangkit karena pentahelix kompak turun tangan. Kami Politeknik Pada Bali merasa terhormat karena turut diberikan kesempatan untuk bergandengan tangan bersama komunitas Traveler Kompasiana
Kompasiana dalam memberikan sedikit peran dalam gerakan yang sangat luar biasa, yakni lawan Corona pakai konten. Talkshow pada hari ini mengambil tema Wonderful Indonesia, Bangkit Pariwisata Indonesia 2022, menebarkan semangat yang optimis dan positif bagi seluruh insan pariwisata Indonesia untuk turut merasakan, menebarkan, dan merenovasi semangat tersebut. Pada hari ini kami hadirkan segenap sivitas akademika Politeknik Persada Bali untuk turut menyaksikan dan berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Dan kami sangat berbangga karena dari Kompasiana ada suatu inisiasi ya untuk gerakan ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut ya. Dan ini sangat baik sekali untuk mahasiswa kami ya. Hadirin yang kami hormati, kalau kita lihat di awal tahun 2022 ini berbagai angin segar di bidang pariwisata. Terlaksananya seperti misalnya event MotoGP yang mendunia, dibukanya kembali akses kedatangan luar negeri hingga adanya visa on arrival, ini sangat memudahkan akses berwisata. Nah, produk domestik bruto juga pariwisata Indonesia tahun 2021 mulai stabil ya. Nah, mudah-mudahan ini ke depan bisa akan membaik dengan berbagai kebijakan juga, dan melihat data pertumbuhan tersebut cepat sekali rasanya jika kita menjadi optimis ya bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia sedang bangkit. Namun kita perlu selalu waspada, eling ya bahwa kebangkitan yang benar-benar bangkit adalah kebangkitan yang direncanakan. Kita perlu selalu bersiap dalam merencanakan kebangkitan. Kita perlu senantiasa membangun SDM pariwisata berkualitas yang menyadari kebutuhan baru para wisatawan, yakni terjaganya higienitas dan kesadaran penuh melaksanakan protokol kesehatan sehingga wisatawan dapat berlibur dengan tenang dan nyaman. Selain itu, sebagaimana acara yang dilaksanakan pada hari ini, kebangkitan pariwisata Indonesia juga perlu ditopang dengan kolaborasi seluruh stakeholder yang sering disebut dengan pentahelix pariwisata, yakni dari akademisi, dari bisnis atau usaha, industri, ya, pemerintah, government, komunitas, dan juga media. Acara ini adalah bentuk kolaborasi yang baik dari pentahelix, dan kami yakin jika lebih banyak bentuk-bentuk kegiatan seperti ini, maka gaung kebangkitan pariwisata Indonesia akan makin terdengar kuat. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan atas kehadiran komunitas Kompasiana untuk berkolaborasi dengan kami dalam melaksanakan acara ini, dan apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke Nusa Dua, jangan lupa mampir dulu ke Kuta. Dengan semangat kolaborasi bersama, kita bangkitkan pariwisata Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ida Bagus Putu Puja. Insya Allah Bapak, saya jadi gemes deh ya. Saya juga pengen pantun nih Bapak ya. Pengen ke toko Asia beli duren. Pak Ida Bagus Putu Puja memang keren. Kita harus galang untuk Zoom berikutnya Bapak ya, supaya Poltekpar Bali semakin sharingnya banyak dan kita punya networking yang meluas di seluruh dunia. Terima kasih untuk kesempatannya dan sambutan hari ini, dan waktunya tentu energi juga ya Bapak ya. Berikutnya adalah sambutan dari CEO dari Kompasiana. Saya persilahkan kepada Mas Nurul atau Nurullah untuk menyampaikan sambutan kepada para peserta yang hadir di sini. Jadi nggak hanya dari Kompasianer, nggak dari traveler aja ya, tapi jadi ada mahasiswa, ada dosen gitu ya. Dan semoga ini merupakan satu wujud dari, zamannya dulu kan ada moto yang namanya networking ya, bahwa networking dengan organisasi atau instansi mana saja di seluruh dunia itu penting, karena dengan hanya satu jari saya bisa ketemu semuanya di sini. Termasuk Mas Nurullah yang ada di Jakarta nih, saya ada di Jerman. Coba kalau nggak ada internet ya, mesti terbang jauh, pakai ini uangnya harus mahal begitu ya tiketnya ya. Silakan Mas Nurul. Jadi Mas Nurul ini adalah CEO dari Kompasiana.com yang merupakan ayah atau organisasi payung dari KOTK, Komunitas Traveler Kompasiana. Silakan Mas Nurul. Terima kasih Mbak Gana, selalu semangat. Pasti rame Mbak Gana. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Ini mungkin Pak Menterinya belum hadir ya. Sudah hadir. Saya sudah ya. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Salahuddin Uno, yang biasa kita akrab panggil Bang Sandi, dan juga Kepala Jurusan Pariwisata Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Bapak Dr. Alde Lasso, sekaligus juga Direktur Politeknik Pariwisata Bali Bapak Dr. Andes Ida Bagus Putu Puja, Ketua Komunitas Traveler Kompasiana
Kompasiana atau KOTEKA dan juga sekaligus CEO School of Government and Public Policy, Mas Oni Jamhari. Tentunya juga Kompasianer of the Year 2020, Mbak Gana Stegman yang sekarang mandu acara, dan juga ada admin KOTEKA Kompasianer Pak Dias Disman. Ini Kompasianer yang sangat aktif yang tadi barusan telah berbagi cerita perjalanan ke beberapa provinsi di Indonesia. Jadi melalui kesempatan baik ini saya mewakili Kompasiana dan grup KG Media ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada KOTEKA dan juga Poltekbar Bali yang telah menggagas kegiatan baik ini, dan khususnya juga kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atas dukungan terhadap kegiatan ini dan kerjasama yang telah terjalin dengan Kompasiana, terutama pada tahun ini Kompasiana dan Kemenparekraf RI menjalin kerjasama untuk mempromosikan beberapa destinasi wisata di Indonesia, diantaranya Toba, Labuan Bajo, Likupang, dan Mandalika yang mungkin baru selesai beberapa hari yang lalu. Dari kampanye tersebut sejauh ini memang telah menghasilkan, ini luar biasa sekali, telah menghasilkan lebih dari 600 konten yang telah ditayangkan oleh member Kompasiana. Dan update terbarunya di Kompasiana saat ini memiliki 2,74 juta blogger saat ini, hampir 3 juta blogger yang telah bergabung di Kompasiana dan lebih dari 2 juta konten yang telah ditayangkan di Kompasiana. Dan wisata menjadi salah satu kategori unggulan dengan jumlah konten dan keterbacaan yang cukup tinggi. Terlebih hadirnya komunitas seperti KOTEKA ini yang memang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan kategori tersebut. Jadi konten wisata di Kompasiana sangat unik, beda dari yang lain karena tidak hanya sebatas menyajikan visual yang cantik-cantik gitu ya. Biasa kalau kita pergi ke beberapa destinasi, tapi dari tiap cerita atau konten yang dibuat oleh blogger di Kompasiana sebagian besar juga disertakan dengan cerita-cerita sosiokultural destinasi setempat dengan gaya bertutur yang atraktif. Bahkan mulai tahun ini karena kita melihat dari pertumbuhan yang sangat eksponensial, kami di KG Media Group coba untuk mengekstensikan konten-konten di Kompasiana untuk juga tayang di beberapa media di Kompas Gramedia seperti kompas.com, Tribun, Grid, dan lain sebagainya. Jadi harapannya melalui kegiatan-kegiatan seperti ini dapat memberikan dampak baik bagi pariwisata dan industri kreatif di Indonesia. Apalagi di sini banyak anak-anak muda yang mewakili, memiliki kemampuan dalam membuat story, cerita dengan kekhasan masing-masing. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dan juga kepada Pak Menteri, terima kasih banyak. Dan terakhir, mungkin mudah-mudahan ini Pak Menteri mau menyanggupi, saya mengundang Pak Menteri Sandiaga Uno untuk ikut membuat akun di Kompasiana dan berbagi ide dengan 2,7 juta blogger di Kompasiana atau 30 juta pembaca di Kompasiana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nurul. Sekali lagi selamat datang kepada Bapak Sandiaga Uno atau Mas Menteri kita hari ini. Sebelumnya saya ingin juga pantun nih sama kayak Pak Direktur tadi ya. Naik becak mampir ke toko, kagum berdecak ada Sandiaga Uno. Dan saya ucapkan selamat datang juga pada Kemenparekraf tim yang sudah hadir di hari ini. Ada Asmen Menparekraf dan Desi Heriana, Syarul Sulaiman, Joko Waluyo, dan Igusti Ayu Dewi Andiani, termasuk salah satu dosen dari Universitas di Polandia yang baru saja masuk sebagai penemu bed dari Indonesia yang dikembangkan di Polandia. Dan saya akan menyerahkan waktu pada Mas Oni Jamhari karena Bapak sudah ada di sini. Mas Oni Jamhari adalah CEO dari School of Government on Public Policy, saya sudah sebut, dan sebagai Ketua KOTEKA 2022. Dan selama 6 tahun terakhir, ia telah bekerja sebagai Senior Manager di hubungan internasional yang bertanggung jawab untuk ASEAN di Sekolah Bisnis Internasional Seoulbridge Universitas Wosong Daejeon, Korea Selatan. Pada tahun 2015, ia memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan bekerja untuk SGPP Indonesia. Baik, Mas Oni Jamhari, saya persilakan waktu dari Jerman ke Bogor. Silakan, Mas Oni. Terima kasih, Mbak Gana. Selamat sore, teman-teman semua. Dan sebelum saya memandu acara talk show pada sore hari, saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Mas Aldi dari Universitas Kristen Satya-Wacana. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ida Bagus Putu Puja dari Poltek Pariwisata. Tentunya saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Mas Nurullah dari Kompasiana. Acara ini memang sangat luar biasa karena mungkin Mbak Gana tadi udah cerita ya, kita udah menghubungi Mas Menteri itu udah 1 tahun yang lalu ya. Dan alhamdulillah pada sore hari ini terwujud. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan komunitas Traveler Kompasiana ini adalah para blogger yang bernaung di bawah Kompasiana. Nah, saat ini
anggotanya terdiri dari banyak sekali dari Indonesia dan juga dari luar negeri, dan kami biasanya bertemu seperti ini mengadakan yang namanya Koteka Talk. Itu setiap hari Sabtu jam 4 sampai jam 5.30 kita banyak berdiskusi tentang isu-isu update mengenai pariwisata tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Dan pada sore hari ini saya akan mengundang salah satu narasumber yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selamat sore Bang San, Pak Menteri. Kalau memang belum ada, mungkin saya juga ingin menceritakan tentang sedikit kegiatan Koteka. Jadi ini adalah Koteka yang ke-82 sampai 83. Jadi kita sudah mengadakan acara ini kurang lebih 2 tahun sejak pandemik. Dan alhamdulillah setiap kita mengadakan acara ini dihadiri sekitar antara 50 sampai 100 orang. Dan biasanya narasumber yang kami wawancari tidak hanya yang berkaitan dengan pariwisata, tapi juga ada isu-isu menarik seperti yang terjadi di dunia saat ini. Minggu lalu kami mengundang salah satu narasumber dari Ukraina ya. Kebetulan ada ya hari ini ya, Mas Teja Gumilar dari Polandia. Kemarin Mas Teja Gumilar ini berbicara mengenai situasi pengungsi Ukraina yang ada di Polandia. Nah, Mas Teja Gumilar itu adalah salah satu diaspora. Tadi Mbak Sana juga sudah menyebutkan beliau adalah satu orang Indonesia yang mengajar di universitas di Polandia. Jadi harapannya dalam acara ini kita bisa juga untuk berdiskusi, sharing, dan belajar bersama tentang isu-isu yang sangat updated di dunia ini. Kami juga selain mengadakan Koteka Talk, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kompasiana. Kemarin Koteka juga digandeng oleh Kompasiana untuk melakukan liputan di Mandalika. Ada 15 blogger yang dibiayai oleh Kemenparekraf untuk pergi ke Mandalika dan menceritakan apa yang sedang terjadi di sana dan kemudian diupload di kompasiana.com. Dan tadi Mas Nurul juga sudah mengatakan bahwa silahkan teman-teman yang berbagi cerita tentang pariwisata di Indonesia atau di luar negeri, silahkan bergabung di kompasiana.com. Anda akan menemui banyak konten-konten yang bagus, yang itu akan membantu banyak ketika Anda tidak hanya mungkin untuk sekolah, tapi juga ketika Anda melakukan bisnis dan hal-hal yang lain. Ini masih ada 5 menit. Baik, akan saya putarkan. Jadi kilasan dari Koteka Talk yang kita sudah selenggarakan tahun 2021-2022. Dan akan saya bagikan yang berikutnya adalah awal-awal ketika komunitas travel Kompasiana mulai mengadakan Koteka Talk dengan narasumber dari kedutaan besar dan turis asing. Baik, itu kilasan 83 Koteka Talk yang sudah kita selenggarakan dari Juli 2020, pandemi pertama, hingga
hari ini. Baik, saya serahkan pada Mas Oni karena sudah ada 2 menit lagi menuju Mas Sandiaga Uno. Dan saya ucapkan selamat datang pada Mbak Utari. Ini juga merupakan satu network kita di Poltekpar Bali yang berjasa untuk membangun kerjasama Koteka dengan Poltekpar. Juga Pak Cahyo dan Mas Yunan Fatur dari Universitas Negeri Surabaya. Dan tentu saja Mas Made Artahaya. Silakan Mas Oni. Baik, terima kasih Mbak Gana. Wah, videonya mengingatkan ya perjalanan panjang Koteka dari bulan Juli sampai sekarang. Ya, memori. Dan alhamdulillah juga sih saat ini banyak sekali teman-teman yang kadang-kadang bertanya langsung kepada kami untuk gimana sih caranya untuk bergabung dengan Koteka. Dan itu tidak susah ya. Jadi silakan aja Anda bisa bergabung langsung melalui Zoom Talk. Anda bisa follow Koteka Siana, dan juga Anda juga bisa nonton di YouTube kami yang sedang lagi kita updating ya, kami updating, semoga lebih baik, jadi bisa kita dapatkan info-info menarik tentang perjalanan atau cerita-cerita dari dalam dan luar negeri. Ini saya baru dapat pesan Pak Menteri masih belum siap, mungkin 2-3 menit lagi, dan saya ingin bercerita bahwa kegiatan Koteka tidak hanya Koteka Talk, tapi juga tadi sudah mulai mengadakan offline berpergian bersama. Jadi biasanya kami mendapat kesempatan pergi bersama, yang terakhir kemarin ke Mandalika ya. Jadi para blogger Kompasiana dan beberapa dari Koteka ke Mandalika. Kemudian yang terakhir sebelumnya kami juga pergi mengunjungi beberapa tempat di Cirebon. Nah, waktu itu kami bekerja sama dengan salah satu bank yang mensponsori untuk acara kami. Jadi sekali lagi tidak ada ruginya ikut Koteka, ikut Kompasiana, karena akan menjalin pertemanan dan juga akan banyak membantu teman-teman di sekolah. Itu untuk update Koteka. Jadi tahun ini kita akan ada 5 kegiatan selain Koteka Talk. Jadi selama bulan Ramadan ikut saja acara Koteka. Kami akan mengadakan beberapa live event untuk Ramadan di negeri tetangga. Ya, negeri tetangga bisa dari dalam atau dari negeri, dan Anda bisa menulis dan nanti kami akan memberikan hadiah ya, THR untuk Ramadan. Kemudian kita juga sedang mengadakan kegiatan, merencanakan beberapa kegiatan berhubungan dengan G20, karena Indonesia sekarang menjadi tuan rumah G20 pada bulan Oktober ya tahun ini. Kemudian kita juga sedang merencanakan untuk meliput SEA Games yang ada di Vietnam untuk tahun ini. Jadi silahkan teman-teman, sekali lagi kalau Anda ingin bergabung, langsung saja Anda bisa bergabung di Koteka. Itu kegiatan. Kemudian siapa sih yang ada di Koteka? Karena ini komunitas, sebenarnya saya juga ingin menyapa ya komunitas di balik layar Koteka. Ya, kemudian saya tahun ini dipercaya menjadi ketua Koteka. Saya berdomisili di Bogor. Kemudian ada Mbak Gana. Mbak Gana adalah Taris Koteka, berdomisili di Jerman. Kemudian ada Mas Dia. Beliau saat ini ada di Aceh. Dan tadi sudah sempat ya Mas Dia melakukan presentasi mengenai Aceh. Jadi kemudian ada member lain, Mas Dana nggak ada ya. Kebetulan beliau juga adalah dosen di Universitas Kristen Satya Wacana, paramedis yang saat ini bertugas di Ponorogo. Kemudian satu lagi Mbak Nani yang saat ini berada di Lombok. Jadi kami ada 6 bergantian setiap minggu menyusun acara-acara seperti ini. Pak Menterinya belum ready ya. Nanti ketika kita ready kita bisa langsung dengan Pak Menteri. Cuma mungkin sebelum kita mulai juga saya juga membuka pertanyaan ya, 1 atau 2. Silahkan jika ingin bertanya bisa langsung, dan nanti kemudian ada Mbak Gana dan saya bisa langsung menjawab juga gitu. Ya, yang bagi bertanya nih ada hadiah hari ini, ada voucher dari Koteka, ada gift dari UKSW, ada 10 paket dari UKSW, dan juga ada beberapa hadiah ya ada dari 2 dari Bejavato. Ini pasti di Bali udah maghrib ya. Udah, hari ini adalah hari yang mungkin juga spesial ya, karena hari ini adalah malam pertama bagi umat Islam untuk menjalankan puasa ya, yang akan dimulai besok hari ya. Jadi bagi yang akan tarawih, kita tunggu sebentar ya Mas Menteri ya. Jadi mungkin 2-3 menit lagi Mas Menteri akan hadir ya. Mas Nurul, kan di kita itu ada banyak mahasiswa ya yang menulis di Kompasiana. Mungkin bisa menceritakan gambarannya sekarang semakin banyak, berapa jumlahnya atau bagaimana perkembangannya? Mungkin juga menarik bagi mahasiswa Poltekpar dan UKSW nih, supaya nggak hanya belajar aja, enak dong nulis gitu ya. Nulis dapat duit, Mbak. Dapat poin tuh. Kurang lebih
mirip-mirip sama Koteka lah ya ketika menggagas kegiatan virtual seperti ini gitu ya di awal tahun 2020. Memang awal pandemi waktu itu Kompasiana kebanjiran konten-konten dari mahasiswa waktu itu. Jadi yang belajar luring tiba-tiba jadi daring gitu ya, dan tenaga pendidik di beberapa universitas di Indonesia itu udah semakin lebih dinamis lagi. Jadi tidak lagi ngirim paper melalui email ataupun di print gitu ya, tapi mereka meminta mahasiswanya untuk membuat tugas itu di Kompasiana. Nah, ini akan sangat membantu buat tenaga pendidik dan juga ini menjadi salah satu challenge juga karena pembacanya langsung publik gitu ya, langsung dinilai oleh publik gitu. Ini jadi unik poin juga dari fenomena ini. Dan di akhir tahun kedua ya, tahun 2021 akhirnya kita coba buat satu kategori yang khusus untuk menampung konten-konten dari mahasiswa, itu namanya ruang kelas. Jadi nggak hanya membuat konten, tapi kita di situ bisa saling berinteraksi, membantu orang atau mahasiswa lain untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya. Jadi ketika ada tugas, ada yang bertanya dan segala macam, biasanya tuh ada arahan-arahan atau ada clue gitu ya yang membantu mahasiswa lain dalam proses belajar mengajar. Jadi rata-rata dalam sebulan konten dari mahasiswa, karena kita bisa tracking, itu lebih dari 5.000 konten lebih, itu rata-ratanya. Jadi itu luar biasa banget. Dan saat ini memang demografi di Kompasiana, user Kompasiana itu ini udah mulai gemuk nih, kelihatan. Usia 18 sampai 24 itu udah sangat gemuk di Kompasiana. Artinya makanya mungkin teman-teman di sini yang sudah berkompasiana akan melihat perbedaannya dengan sebelum-sebelumnya. Jadi mulai sedikit bukan bergeser ya, artinya udah mulai konten creator yang muda-muda gitu ya, itu udah mulai meramaikan Kompasiana melalui ide-ide, gagasan gitu. Karena saya pengalaman waktu itu ketika kita ke mahasiswa memberikan pelatihan dan segala macam, mereka tertarik tapi agak sulit untuk nulis karena minder, karena di situ dulu Kompasiana masih ada Pak Yusuf Kala, Faisal Basri, dan wah, masa sih gue bersanding gitu ya dengan mereka ini, itu banyak sekali seperti itu. Nah, sekarang akhirnya udah lebih quote unquote lebih egaliter, jadi lebih lebih dinamis, lebih fleksibel, dan ya saling tukar pikiran siapapun itu. Ini 4 jempol loh buat Koteka. Bener kata tadi Mas Sony ya, dari tahun lalu ya saya ingat terjalin gitu, dan saya nggak nyangka pesertanya banyak banget ini. Ini Kompasiana aja kadang kalau bikin nggak sebanyak ini juga ya. Ini hanya 300 ya kursinya, sementara yang daftar 700-an. 700. Mudah-mudahan kita bisa kumpul nanti di akhir tahun di Kompasianival. Mudah-mudahan bisa kumpul lagi, rame-rame lebih banyak lagi. Ya, terima kasih Mas Nurul. Ya, perjuangannya memang dimulai dari yang scratch ya, hanya 7 orang datang kita diskusi, tapi alhamdulillah juga akhirnya banyak sekali progresnya dalam 2 tahun terakhir, dan kita bisa banyak berkolaborasi dengan banyak pihak seperti pada sore hari ini. Ada cerita aja ya, kalau saya sendiri, saya senang dengan Kompasiana, itu karena ya kalau Mas Nurul tadi nggak jelasin ya, bahwa sebenarnya banyak juga competition di Kompasiana sendiri. Jadi kita akan ada lomba untuk menulis, dan itu teman-teman bisa berkompetisi ya dengan para penulis lain, dan hadiahnya sih macam-macam ya, tergantung topiknya, kemudian tergantung sponsornya. Saya pernah mendapatkan 2013 ya, 2013-2014 saya lomba pertama itu saya menang tuh, saya senang banget tuh. Saya pertama juara 1 untuk blog competition ya, Garuda Indonesia kala itu, dan dapat tiket ke Bali, jalan-jalan, sponsori Garuda dengan segala fasilitasnya, kemudian ngeblog tentang Garuda. Nah, itu mungkin hal-hal yang bisa teman-teman lakukan. Sekali lagi bukan semata-mata untuk mencari hadiah atau apa, tapi ajang kompetisi itu juga menarik ya untuk mengasah kemampuan teman-teman, terutama yang ada di yang saat ini sedang kuliah ya, untuk bisa belajar tidak hanya dari kampus tapi juga dari luar kampus. Menang lomba kayaknya udah sering ya. Langganan makanan nih, Padias gitu-gitu ya. Ya Mas, begitu Mas. Jadi saya sering banget dapat hadiah, dapat voucher, dapat kemana-mana Mas lewat Kompasiana ya. Sejujurnya saya yang iri banget Mas dari dulu gitu ya. Itu ada yang jalan-jalan sempat ke Korea juga kan waktu itu, menang lomba. Ada, jadi terutama jalan-jalan ya ke destinasi-destinasi yang memang mungkin kita nggak pernah membayangkan sebelumnya. Ke Papua juga ada, ke ya macam-macam lah. Itu jadi buat ya bonus lah ya, semangat, motivasi dan segala macam. Iya, betul Mas.
sangat menarik memang Mas di Kompasiana. Dan tadi Mas Nurul juga sudah mengatakan bahwa lebih dari 32 juta ya Mas pembaca dari Kompasiana ya Mas. Ya. Jadi angka yang luar biasa. Itu sebulan ya. Itu sebulan ya. Sebulan aja itu. Luar biasa. 32 juta pembaca di Kompasiana ya untuk sebulan. Ya kami masih menunggu Menteri, Pak Menteri ya, yang jangan lupa jika ingin mendapatkan sertifikat silahkan mengisi di chatbox ada form yang bisa diisi. Teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat yang nanti sudah disiapkan oleh pihak dari UKSW. Ada pertanyaan teman-teman? Dapat hadiah loh. Hari ini kita nggak sering-sering loh bagi hadiah, tapi sore hari banyak sekali sponsor. Ya teman-teman silakan. Oh ini ada pertanyaan ya. Apakah Koteka ada rencana untuk membuat buku tentang wisata atau punya program dalam pengembangan literasi digital berbasis wisata? Ya Mbak Gana menjawabnya ada. Jadi memang kami lagi menyiapkan juga sebuah buku. Ini nanti akan ditulis oleh para bloggers Koteka dan akan menjadi satu buku. Jadi ini adalah program internal Koteka tahun ini dan semoga bisa terwujud ya sebelum akhir tahun ini. Ya Mas Aldi atau bisa bercerita mungkin tentang update situasi di Salatiga Mas, gimana? Udah mulai jalan-jalan, udah. Ya, di Salatiga dan sekitarnya sudah semakin bergeliat, Mas Oni, untuk pariwisatanya. Ya, puji syukur ya, orang-orang sudah semakin berani untuk berpergian, juga didukung dengan peraturan yang semakin longgar ya. Artinya dalam arti tidak harus seperti dulu lagi begitu ya. Jadi sudah semakin banyak orang yang berani bepergian, juga destinasi-destinasi juga sekarang dengan penerapan CHSE, mereka sudah semakin pede untuk berani menerima wisatawan-wisatawan begitu. Jadi ya sangat berharap dalam tahun ini semakin baik arahnya begitu, dan tahun depan kita sudah bisa berwisata seperti dahulu lagi begitu Mas Oni kira-kira. Ya. Baik ya. Jadi udah lebih mendingan ya di Salatiga ya sekarang ya. Kota yang sangat indah ya Mas ya. Iya, sudah pernah ke Salatiga Mas? Beberapa kali Mas. Wah iya. Ini Mbak Gana yang belum sampai sini nih. Bahkan saya udah ke Januari Mas. Udah? Ya Januari. Iya. Kok enggak kontak-kontak ini? Ya, saya sudah mungkin nomornya salah ya. Waduh. Saya pikir wah ini sekalian nih mumpung ke Indonesia gitu ya. Dekat sekali itu. Orang Indonesia tinggal di Semarang dekat Ambarawa, belum pernah ke Ambarawa, belum pernah ke Rawapening. Bukit Cinta ya. Saya bilang gitu, makanya saya sempetin ke Bukit Cinta. Bersih kok. Dan sekarang ada pembersihan gulma enceng gondoknya. Karena ada acara apa itu Mas? Acara boat festival atau? Ya betul Mbak. Bisa diceritakan sedikit tentang itu Mas? Aku kok nggak ngerti ya. Ya jadi memang sekarang masih pengembangan ya. Jadi Bukit Cinta ini pertama adalah pengembangan dari tampilan fisik dulu, pengubahan image yang dulunya cuma datang, tetapi sekarang dibangun pembangunan fisik yang cukup besar sehingga terjadi tampak keindahannya beda sekali ya Mbak ya. Kemudian juga di sana dengan pembersihan itu yang saya ketahui, sependek yang saya tahu itu sekarang wisata keliling dengan kapal itu yang dulu sempat mati suri sekarang semakin banyak dan juga dilengkapi dengan peralatan yang standar begitu, jadi ada life jacketnya segala macam. Dan untuk event itu memang kedepannya nih ada wacana untuk pengembangan untuk event sport juga Mbak di sana. Seperti yang tadi Mbak Gana bilang seperti itu. Oh ya, ada beberapa, ada kampung apung juga ya. Dan waktu itu ada orang-orang Jakarta, satu komunitas yang membawa ratusan ikan dari bibit ikan, itu masih kecil-kecil, kemudian dicemplungin gitu di kampung situ, di Rawapening di situ, supaya semakin banyak ikan di sana untuk dipancing para nelayan atau wisatawan yang hadir. Iya, betul tuh Mbak Gana. Dan mungkin kami juga ingin mendapat update tentang kondisi di Bali, Pak Ida Bagus. Putu mungkin bisa ceritakan seperti apa Bali saat ini. Ini sekarang udah open, bandaranya sudah tidak ada vaksin. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ida Bagus, Bali saat ini seperti apa? Terima kasih
Kalau kondisi di Bali sekarang sudah berangsur-angsur, tamu yang lebih banyak itu adalah yang domestik ya. Sedangkan dengan dibukanya sekarang airport untuk yang internasional juga sudah mulai ada. Memang seperti tadi sudah disampaikan, kita tidak bisa langsung seperti kondisi yang sebelum COVID ini ya. Tapi mudah-mudahan berangsur-angsur gitu ya untuk peningkatan gitu ya. Kita bangkit pelan-pelan gitu ya. Mudah-mudahan COVID ini bisa mulai reda gitu ya. Dan tentu kita harus waspada dengan protokol kesehatan gitu ya. Tetap kita harus waspada. Dan mudah-mudahan dengan gerakan-gerakan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu ya, ini akan membawa kebangkitan gitu ya bagi pariwisata. Saya kira demikian. Mohon maaf karena saya masih di jalan ya. Gak apa-apa Pak Ida, bagus. Terima kasih banget ya tentang update-nya di Bali. Teman-teman, Bali sepertinya sudah ramai. Silahkan yang ingin ke Bali. Ini Mas Oni dalam 2 menit, Mas Sandi akan masuk. Baik, terima kasih Mbak Gana. Jadi teman-teman yang mau ke Bali, silahkan sudah bisa merencanakan khususnya untuk liburan Lebaran ya. Pasti udah kangen juga dengan Bali dan daerah-daerah sekitarnya. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari, saya bacakan ya, dari Mas Trilokon ya. Sebentar. Oh ini. Usul buat Koteka untuk mendukung 5 DSP dan Parekraf buat kampanye pariwisata berupa menulis konten tentang 5 DSP di Kompasiana dan share di medsos masing-masing peserta bisa, Mas Oni. Ya, bisa dan alhamdulillah memang sudah ada, itu ada di kompasiana.com, dan bahkan tidak hanya 5 ya, tapi ada 10 dan itu bisa ikut langsung di Kompasiana. Memang yang organize-nya memang Kompasiana. Kemarin tuh Koteka ya, salah satunya yang beruntung dapat meliput tentang Mandalika. Jadi ada juga teman-teman yang meliput Toba dan juga daerah-daerah wisata yang lainnya, Pak Trilokon. Jadi mereka memang Kompasiana berpartner dengan komunitas yang ditunjuk oleh Kompasiana untuk melakukan kampanye atau penulisan tentang daerah-daerah destinasi pariwisata unggulan ya, seperti itu. Selamat sore, saya Putra dari Politeknik Pariwisata Bali. Izin bertanya, apa motivasi komunitas Koteka ini didirikan? Jadi komunitas ini didirikan sebenarnya 5-6 tahun yang lalu, beberapa blogger Kompasiana. Kami ingin mempunyai wadah tentunya, sharing ya informasi kepada teman-teman semua. Kita bisa berbagi ilmu, kemudian berbagi cerita perjalanan kami. Nah, kita sebenarnya ingin mengenalkan konten-konten pariwisata. Tentunya kita ingin mendorong juga ya pariwisata Indonesia supaya tidak hanya dapat turis, tapi kita juga melakukan banyak kampanye tentang berwisata yang baik itu seperti apa, kemudian selama melakukan perjalanan persiapannya seperti apa, tipsnya seperti apa. Jadi ketika Anda berpergian, Anda tidak hanya selfie misalnya, tapi Anda juga banyak belajar hal-hal lain yang bisa Anda lakukan selama melakukan perjalanan tersebut. Dan awalnya memang tidak banyak, kita hanya 5-7 orang kala itu, tapi sekarang memang masih sama sih, pengurusnya juga 5-7 orang, tapi membersnya udah semakin baik. Dan ini free, tidak bayar. Kami ingin berbagi sesuatu yang positif ya dengan teman-teman semua. Kemudian, wah ini Pak Trilokon ya, terima kasih ikutan kalau ada kampanye lagi. Ya silakan Pak Trilokon, kita selalu buka akun kami lagi. IG kami adalah @kotekasiana, silakan ikut dan jika ada kegiatan kami selalu updated di situ. Oke, ini ada pertanyaan, bagaimana Koteka menentukan tema Koteka Talk tiap minggu? Jadi sebenarnya kita biasanya juga tidak harus yang terplanning, misalnya minggu ini berdiskusi tentang apa, tapi kita juga lihat kondisinya. Seperti minggu lalu karena Ukraina
Ukraina, dan Ukraina sekarang lagi hangat-hangatnya. Jadi kami juga ingin update kegiatan seperti apa sih saat ini kondisi di Ukraina, khususnya para pengungsi. Dan kemarin kami mengundang Dr. Teja untuk memberikan sharing ya, karena beliau sekarang tinggal di Polandia, yang banyak pengungsi dari Ukraina itu ke Polandia. Dan kami juga tahun ini berjanji membuat program sebenarnya setiap bulan setidaknya sekali harus ada wisata lokal, Wonderful Indonesia. Jadi Mas Dias tadi udah bercerita tentang Pulau Seram. Mungkin teman-teman yang belum banyak tahu tentang Pulau Seram atau belum pernah berkunjung ke sana bisa dapat informasinya bagaimana saat ini di Pulau Seram. Jadi kami untuk temanya kami akan tergantung juga dengan kondisi di lapangan sedang apa saat ini dan isunya seperti apa. Dan tidak, sekali lagi ya, tidak hanya berkaitan dengan pariwisata, tapi biasanya juga update tentang hal-hal lain yang saat ini sedang terjadi, hal-hal yang sedang terjadi di dunia dan di Indonesia. Nah, ini ada dari komentar dari Mbak Mira. Mbak Mira adalah salah satu kompasianer yang saat ini menjadi salah satu yang aktif di Warta Kota ya, benar ya. Mbak, saya bangga menulis di Kompasiana karena bisa bertemu kompasianer luar biasa dan bisa mendapatkan pengalaman baru, termasuk perdana jadi narasumber di Koteka Talk, padahal selama ini selalu melihat di belakang layar. Mbak Mira dari Purwakarta, warga kota. Jadi kami sudah mengadakan seperti apa sih komunitas-komunitas lain yang ada di daerah. Dan kemarin Mbak Mira menjadi salah satu narasumbernya. Ini ada pertanyaan, apakah Koteka Talk akan membuat konten tentang tempat pariwisata yang rekomen untuk dikunjungi di Indonesia? Poltek Park Gede Jaya Kusuma. Kita belum ada sebenarnya untuk membuat, dalam arti membuat konten yang spesifik ya tentang itu, tapi sebenarnya kita juga sudah ada sebenarnya beberapa informasi dari Facebook grup kami, dan itu ada beberapa sebenarnya konten-konten yang memang semua orang bisa mengisi ya tentang pariwisata di Indonesia. Tapi untuk membuat yang spesifik dibukukan memang belum ada. Jadi target kami tahun ini kami membuat satu buku tentang Wonderful Indonesia yang ditulis oleh para penulis dari Koteka dan juga Kompasiana. Dan harapannya sebelum akhir tahun ini kami bisa meluncurkan ya buku Wonderful Indonesia oleh Koteka. Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Mas Menteri sudah hadir. Kami ucapkan selamat datang kepada Mas Menteri Sandiaga Uno. Senang sekali saya bisa bergabung dari Jerman ke Indonesia. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bang Sandi. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, Bang Sandi. Jadi teman-teman semua, hari ini seperti sudah saya sebutkan, kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa, Pak Sandiaga Uno, atau biasa dipanggil Bang Sandi. Beliau adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selamat sore, Bang Sandi. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Selamat juga memasuki bulan suci Ramadan buat teman-teman semua, dan senang banget nih diundang oleh komunitas traveler Kompasiana atau Koteka. Baik, terima kasih Bang Mudah-mudahan Sandi. semuanya dalam keadaan sehat. Yes. Amin. Bang Sandi, mungkin saya ingin update ya sedikit tentang Koteka. Jadi Koteka ini adalah komunitas traveler Kompasiana di bawah Kompasiana, dan kami adalah anggotanya adalah para blogger, Bang Sandi. Dan saat ini para blogger yang ini sudah menulis banyak sekali tentang pariwisata di Indonesia di platform Kompasiana, yang sebulannya itu menurut ada Mas CEO-nya dari Kompasiana ada 32 juta orang membacanya, Bang Sandi. Jadi ini luar biasa bagi para blogger ya, karena mendapat kesempatan juga dari Kompasiana. Nah, Bang Sandi, saya juga ingin update juga bahwa di sini kami berkolaborasi untuk sore ini dengan dua sekolah. Yang pertama adalah Poltek Pariwisata di Bali, dan yang kedua adalah dari Universitas Kristen Satya Wacana. Jadi hari ini ada 300 orang yang hadir dalam blog Zoom Koteka Talk. Kita menyebutnya Koteka Talk. Baik, Bang Sandi, karena waktunya juga sangat terbatas, Bang Sandi, kami ingin langsung Bang Sandi mungkin bisa update tentang kebangkitan pariwisata Indonesia tahun 2022. Silakan Bang Sandi. Ya, terima kasih
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, salam pariwisata, salam pesona Indonesia penuh semangat. Mas Oni Jamhari, Ketua Koteka 2022, dan juga Mbak Gana, Compassioner of the Year 2020. Pertama-tama terima kasih undangannya, dan keren juga nih brand ini Koteka. Ini nggak akan stick out. Kalau misalnya komunitas traveler Kompasiana ini singkatannya Kotrakom gitu, mungkin nggak terlalu menarik dibandingkan Koteka gitu. Ini brandingnya sangat kena nih. Jadi terima kasih untuk undangannya di Wonderful Indonesia Bangkit Pariwisata Indonesia 2021. Saya awali dengan pantun pembuka. Siang-siang enaknya minum es teler, kenikmatannya sudah bukan rahasia. Apa kabar komunitas traveler? Sudah kangen kan keliling di Indonesia? Ya, terima kasih. Hari ini ada beberapa update, tentunya yang obvious yang sudah saya pernah sampaikan dalam weekly press briefing kita, dan saya mengundang Koteka untuk bisa aktif dalam weekly press briefing kita yang selalu kita lakukan hari Senin. Tentang update-update terkini sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Baru saja kami melakukan rapat koordinasi mengenai PPKM, mungkin yang fresh news buat kalian, tapi masih tentunya dalam klasifikasi finalisasi, adalah bahwa kita mulai mempertimbangkan penghapusan pre-departure test dan entry arrival test. Jadi ini juga sangat good news ya buat kita ya. Jadi mungkin nanti jika disetujui oleh Bapak Presiden dan semua kementerian lembaga maupun pengambil keputusan yang lain, ini mungkin jadi angin segar untuk bangkitnya perekonomian, terbukanya lapangan kerja dan peluang usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kami sudah melihat geliat kembali parekraf ini sebagai roda penggerak perekonomian dan penciptaan lapangan kerja, dan ternyata setelah dibuka uji coba border di Bali, Batam, dan Bintan dengan beberapa skema, alhamdulillah tidak memicu kasus baru. Demikian juga MotoGP Mandalika. Nah, seiring dengan meredanya COVID-19, juga kita memperluas VOA, dan VOA ini juga mendorong lebih banyak kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Hasil uji coba di Bali, Batam, Bintan hasilnya baik, positivity rate-nya rendah, dan angka reproduction rate sekarang sudah mendekati 1. Jadi ini menunjukkan angka yang terkendali. Kami akan terus mereview relaksasi dan penerbangan langsung ke Indonesia. Baru saja kita mendapatkan permintaan untuk penerbangan langsung dari Istanbul yang sudah langsung diimplementasikan, dan juga ada penerbangan langsung dari beberapa kota lain termasuk Australia dan Moskow. Jadi kalau kita lihat target 1,8 sampai 3,6 juta wisatawan mancanegara ini mudah-mudahan bisa tercapai, ada upper range. Untuk Mandalika MotoGP, banyak hal yang kami pelajari. Jadi ternyata event-based recovery ini memberikan dampak. Kami mentargetkan 500 miliar, tapi dari quick count, data-data awal, kemungkinan dampak ekonomi langsung dan tidak langsung MotoGP Mandalika itu bisa mencapai 3 triliun rupiah. Nah, ini akhirnya membawa satu keyakinan kepada kita agar G20, WCCE atau World Conference on Creative Economy yang akan dilaksanakan di Bali, World Tourism Day, dan beberapa meeting-meeting termasuk meeting-meeting tingkat dunia, kita harus kemas agar berdampak lebih banyak kepada ekonomi lokal. Kami akan terus membuka pasar pariwisata untuk dalam dan luar negeri. Kami juga membuka kembali familiarization trip atau FAM trip untuk pasar Asia Timur, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok nanti saat dibuka. Dan situasi kondusif saat ini juga kita ingin bantuan dari teman-teman untuk memperkuat pasar wisata dalam negeri, karena dengan campaign Bangga Berwisata di Indonesia saja ini sudah mulai terlihat dampaknya. Tapi pre-COVID kita hampir 11 miliar US dollar devisa itu terbang dari Indonesia karena banyak masyarakat Indonesia yang berwisata di luar negeri. Jadi strategi yang dilakukan oleh China sebetulnya di tengah-tengah COVID, justru wisatawan domestiknya itu yang mendominasi dan mendongkrak geliat dari pariwisata di China. Ini bisa juga menjadi salah satu unique selling point kita, dan juga bagaimana program Bangga Buatan Indonesia
Indonesia dan beli kreatif lokal yang didorong oleh Pak Presiden Joko Widodo ini sebagai suatu tatanan baru untuk meningkatkan produk ekonomi kreatif dalam negeri dalam hal belanja pemerintahan maupun juga belanja rumah tangga kita. Target kita 400 triliun produk dalam negeri dibeli oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian dan lembaga agar ini juga mendorong ekonomi Indonesia. Terakhir, kami juga meluncing Karisma Event Nusantara Ken dengan upaya penguatan pasar dalam negeri ini sebagai bentuk kolaborasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia menggelar pariwisata berbasis budaya atau nature and culture dan juga ini seiring dengan desa-desa wisata yang sekarang semakin menjamur. Total 3.400 desa wisata telah terdaftar dalam jaring desa wisata dari total 7.500 yang memiliki potensi menjadi desa wisata, dan ini akan menghadirkan festival budaya dan pesta rakyat yang berkualitas. Terakhir, Mas Oni, saya akan akhiri dengan pantun penutup. Pergi ke Bogor, jangan lupa lewat istana. Di Bogor juga ada bunga rafflesia. Bersama komunitas traveler Kompasiana, kita bangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya juga sekaligus meminta maaf lahir dan batin karena memasuki bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan bagi saudara-saudara kita yang berpuasa, dan semoga ibadah kita diterima dan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih Mas Oni, saya kembalikan screen and mic to you. Terima kasih Pak Sandiaga, luar biasa, dan kami di sini senang banget ya Pak Sandi. Kalau masih ada waktu, apakah boleh bertanya Pak Sandi? Boleh, boleh. Oh ya. Baik, Pak Sandi, ini ada teman-teman dari Jerman ya. Ada pesan dari teman-teman warga Jerman. Mereka berharap kebersihan dan tiket masuk objek wisata nggak mahal dibandingkan turis lokal. Orang Jerman paling ngeritik detail soal kebersihan toilet dan dapur. Nah, itu pesan dari masyarakat Indonesia di Jerman, karena banyak sekali yang hadir sore hari ini adalah dari Jerman, diaspora dari Jerman. Nah, ini dari pertanyaan dari Niko, Pak, dari Sumatera. Mas Menteri, perkembangan infrastruktur di kawasan Danau Toba cukup masif. Namun pengembangan SDM untuk pariwisata masih minim. Apa strategi pemerintah? Dari Niko Simamora di Sumatera, Pak Menteri. Ya, Mas Niko, kami membagi tugas teman-teman dari PUPR, Kementerian Perhubungan membangun infrastruktur. Kami fokus pada pengembangan SDM dan juga penyelenggaraan kegiatan atau events. Jadi SDM lokal banyak yang mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di Poltekkar Medan maupun di Pak Pujo. Pak Pujo dari Poltekkar Bali juga menerima siswa-siswi SMK dari Danau Toba, karena kita harus bangkitkan tentunya SDM kita yang ternyata setelah saya kunjungan 8 kali lebih ke Danau Toba, saya ini salah satu menteri yang paling tersering mengunjungi Danau Toba untuk beberapa kegiatan, bahwa SDM di Danau Toba itu cukup memiliki potensi yang luar biasa. Tinggal kita mengarahkannya dengan memberikan know-how dan knowledge transfer untuk pelayanan pariwisata yang berkualitas dan kekinian. Seperti kita belajar di MotoGP, ternyata di MotoGP ini banyak yang dulu menganggap bahwa pariwisata di Lombok akan terkendala dengan SDM. Ternyata seorang Miguel Oliveira memberikan pujian yang luar biasa dan mendedikasikan kemenangannya kepada Risman. Risman ini adalah seorang SDM Lombok yang bekerja di Novotel tempat Miguel Oliveira tinggal. Dan rupanya sentuhan keramah tamahan lokal yang sangat khas Lombok, khas Indonesia itu yang ada di benaknya. Nah, di Danau Toba juga seperti itu. Banyak sekali potensi yang luar biasa, seperti saya ke Desa Wisata Huta Tinggi, di Samosir, Desa Wisata Tipang yang ada di Humbangan Sundutan, dan beberapa destinasi lain di 8 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba ini luar biasa. Tinggal kita mengarahkannya dengan kebijakan pelatihan, pendampingan yang dalam waktu yang singkat menurut saya akan memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dan kebangkitan
pariwisata dan ekonomi di Danau Toba ini bisa kita wujudkan. Demikian Mas Imamora, abang kita. Horas, maju. Oh, terima kasih Pak Sandiaga. Nah, kalau boleh satu pertanyaan lagi ya Pak Sandiaga. Silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari mahasiswa di Bali. Pak Sandi, apa pesan-pesan untuk para mahasiswa setelah pasca pandemi ini? Apa yang harus kami lakukan khususnya para mahasiswa dalam bidang pariwisata pasca pandemi ini, Pak Sandi? Jadi dengan hadir di Koteka ini, kalian akan terus engage, kalian akan mendapatkan networking yang baik, dan tentunya informasi terkini, dan kalian juga patut membantu dengan memberikan good news dengan narasi bahwa Indonesia sangat serius dalam kebangkitan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability itu akan kita terus realisasikan. Yang kedua adalah be innovative. Jadi pariwisata itu nggak akan seperti yang dulu. Jadi lupakan saja pariwisata itu nggak lagi seperti dulu hanya mengejar kuantitas, hanya mengejar dolar, tapi kita akan lebih personalized, customized, localized, and smaller in size. Dan yang ketiga, be kolaboratif. Dulu kita asik berkompetisi, semuanya berkompetisi tapi lupa berkolaborasi. Sementara kolaborasi adalah nilai luhur bangsa kita, yaitu gotong royong. Jadi 3 pesan ini yang saya ingin sampaikan kepada mahasiswa, dan use technology. Jangan lupa kalian semua generasi yang sudah menjadi digital native, jadi gunakan kesempatan untuk menggunakan kekuatan teknologi dalam kita membangun kembali. Mudah-mudahan kita bisa mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Sukses untuk semuanya. Saya pamit diri dulu karena ada kegiatan yang lain. Dan terima kasih Gana, terima kasih Bang Oni. Gana, dankeschön, sukses dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bang Sandiaga Uno sekali lagi atas update tentang pariwisata Indonesia. Dan kami atas nama Koteka juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Kristen Satya Wacana, dosen, mahasiswa, dan juga dari Poltek Bali. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak Ida Bagus, kemudian rekan-rekan dari Bali yang sudah hadir di acara Koteka Talk pada sore hari ini. Semoga acara ini akan berlanjut, kerjasama kita akan berlanjut, seperti pesan Pak Menteri tadi, bahwa yang paling penting adalah sekarang kolaborasi. Kita tidak bisa berkompetisi, tapi memang harus berkolaborasi. Sekali lagi, atas nama Koteka, kami mengucapkan terima kasih, dan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin, dan kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih dan salam Koteka. Terima kasih Mas Aldi, Bapak Ida, Mas Nurul, Sama-sama. teman-teman mahasiswa dan dosen dari UKSW dan Poltek Par Bali serta dari Kemenparekraf. Terima kasih untuk kolaborasinya hari ini yang luar biasa. Iya ya. Seharian nongkrong ke Semarang. Banjir. Alhamdulillah Mas Menteri hadir. Jadi selamat untuk semuanya. Semoga mahasiswa semua termotivasi karena negara membutuhkan SDM seperti yang tadi dipertanyakan. Kenapa SDM-nya kurang? Nah, sekarang ini sudah banyak digodok di UKSW oleh Mas Aldi Lasso dan tim, serta dari Poltek Par ada Bapak Ida Bagus. Semoga saja di tahun-tahun mendatang akan semakin banyak SDM, tempat-tempat wisata kita semakin dikembangkan. Jadi banyak seperti yang tadi Pulau Seram ya, sebenarnya cantik, sebenarnya bagus, tapi siapa yang bisa mengembangkan? Ini yang kurang ya, dan ini yang mungkin bisa dibidik oleh teman-teman semuanya yang hadir di sini dan semakin membuat Indonesia jaya. Terima kasih sekali untuk hari ini Mas Oni atas moderasinya, teman-teman Koteka yang hadir juga di sini. Jadi nggak hanya melulu mahasiswa ya, ada yang dari Kompassioner atau dari traveler di Koteka. Saya sebagai MC mengucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat berakhir pekan yang menjalankan ibadah puasa. Semoga nggak batal hari ini karena tadi lama ya, dari pukul 16 maraton Zoom pertama dengan Seram dan Aceh disambung
menyambung dengan Mas Sandiaga Uno tentang kebangkitan wisata Indonesia 2022. Nah, diaspora yang ada di sini, ada yang dari Jerman, dari Polandia, karena kita sudah visit Indonesia Year 2022 dengan pembebasan karantina dan segala formalitas tanpa tes dan lain sebagainya, semakin memberikan semangat kita untuk balik kampung. Terima kasih, selamat meninggalkan ruangan. Goodbye everyone. Baik, terima kasih Semangat. semua.